Apakah kau ini sudah gila? Aku tidak pernah bisa menerima dengan persyaratan yang kau minta. Benar-benar wanita gila. Aku tidak gila. Tuan Gofur Ahmed Siddiq. Benar. Ternyata ada untungnya. Aku harus membuat persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi. Dengar Tuan Siddiq, ini kesepakatan yang sangat mudah. Aku membutuhkanmu. Dan kau juga membutuhkanku. Tapi persyaratanmu itu... Kau bisa memenuhinya. Pikirkan baik-baik. Hanya aku yang bisa membantumu bertemu dengan putrimu. Aku tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin. Untuk membantumu bertemu dengan putrimu. Kalau tidak, mereka akan membawaku pergi dari sini. Dan semuanya berakhir. Keputusan di tanganmu. Pikirkan baik-baik. Apa kau setuju? Kami telah merencanakan kebakaran pabrik boneka itu. Tapi semua itu menghancurkan hidupmu, Rashid. Kami rencanakan kebakaran itu untuk menyembunyikan kejahatan kami. Kau bahkan tidak tahu orang yang terbunuh di sana. Tapi aku bisa mengenali orang itu, Rashid. Kau tidak bersalah, Rashid. Kau tidak bersalah. Maafkan aku. Kau telah dihukum untuk kejahatan yang tidak pernah kau lakukan. Apa ini sebuah pengumuman yang sengaja mereka ingin nyatakan di hadapan semua orang? Ya Allah, Nyonya ini kenapa? Nyonya kan sudah tua. Masa Nyonya tidak tahu tidak boleh menyentuh barang orang lain tanpa permisi? Apalagi ini ponsel, barang milik pribadi. Apa Nyonya tidak punya tata krama? Bagaimana bisa masuk ke kamarku tanpa izin dariku? Aku merasa kasihan kalau aku tidak bisa mengajari Nyonya tata krama. Tapi aku pasti akan merasa sangat bahagia kalau aku bisa memberikan sedikit pelajaran. Karena pada malam ini, permainan Nyonya akan segera berakhir. Maka tidak satu pun dari tipu daya Nyonya yang akan berhasil. Waktu Nyonya tinggal sedikit. Putuskan yang harus Nyonya lakukan. Apa yang dia periksa dari ponselku? Aku tidak gila, Tuan Gofur Ahmed Siddiq. Pikirkan,
Hanya aku yang bisa membantumu bertemu dengan putrimu. Dia itu wanita gila. Dia akan kabur kapanpun dia dapat kesempatan. Dia mulai bergumam kapanpun dia melihat seseorang. Jangan percaya padanya, Tuan Sidik. Dia membuat janji pada orang, sehingga membuat mereka membantu untuk dia bebas. Ada apa denganku? Kenapa aku bisa percaya pada wanita gila? Apapun ini, wanita gila itu berjanji memberiku suatu harapan. Tapi sekarang, harapanku semuanya telah hancur. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan putriku. Aku harus segera menyingkirkan dia. Aku harus melakukan sesuatu padanya. Atau dia akan membuat kehidupanku hancur. Bagus kau ada di sini. Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang akan mereka umumkan di pesta nanti. Sekarang aku harus melakukan sesuatu sebelum dia bertindak. Hanya ada satu cara. Apapun harus kita lakukan. Kita harus bisa menyingkirkan Zoya. Kita harus bisa membunuhnya sekarang. Kita harus menyingkirkan dia secepatnya, suamiku. Cukup! Sudah cukup. Kita tidak bisa sembunyikan kejahatan kita dengan melakukan kejahatan lainnya. Kita harus taubat atas kejahatan kita. Kita sudah melakukan pembunuhan. Seharusnya kita menyesali itu, Rahasia. Bukannya membuat masalah baru. Kau ingin melakukan pembunuhan lainnya? Aku tidak melakukan pembunuhan untuk kepentingan diriku sendiri. Bahkan hari ini aku tidak melakukan pembunuhan untuk keuntunganku. Aku harus membunuh wanita itu demi kau. Bahkan hari ini aku akan membunuh Zoya untuk menyelamatkanmu. Apapun yang telah kau katakan di hadapan Rashid, itu telah direkam oleh ponsel Zoya. Saksi ucapan kita ada di dalam ponselnya. Sekarang kau mengerti? Apa kau punya ide yang bagus untuk itu? Mereka punya rencana untuk mendengarkan rekaman itu di hadapan semua orang dan dia akan mengirim kita ke jeruji besi. Mereka sudah membuat persiapan semuanya. Apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi itu? Kenapa kau hanya diam? Apa kau tidak tahu juga kesalahan besar apa yang sudah kau lakukan selama ini? Sementara aku hanya berusaha untuk bisa mengganti rugi atas apa yang sudah kau lakukan selama ini. Kau tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku sudah melakukan kejahatan. Aku akan dihukum untuk itu. Dan aku rasa aku tidak bisa hanya cukup dihukum untuk kejahatan yang kulakukan. Biarkan saja mereka melakukan apapun yang mereka rencanakan. Heather, kenapa kau mengemas barang-barangmu? Apa kau akan pergi? Iya, Kau mau kemana? kemanapun takdir membawaku. Apa? Aku tidak mengerti. Tidak perlu dimengerti. Kau
Kau tidak boleh pergi. Siapa yang memintamu untuk pergi? Tidak penting siapa yang memintanya. Satu tatapan bisa mengungkapkan cinta dan kebencian. Dan aku sangat mengerti kalau orang tuamu tidak ingin aku tinggal di sini. Tidak, Haider. Bukan seperti itu. Kau pasti sudah salah mengartikan. Itu mungkin saja. Pekerjaan yang membuatku datang ke sini sekarang sudah selesai. Tidak ada alasan lagi aku tinggal di sini. Apa? Kau tidak harus punya alasan. Apa kau tidak punya alasan untuk tinggal di sini? Aku juga tidak ingin pergi, tapi aku harus pergi. Aku tidak ingin kau punya masalah karena aku. Kenapa aku harus dapat masalah karenamu? Aku akan bicara dengan ayahku. Pokoknya kau tidak boleh pergi. Kenapa kau ingin aku tetap tinggal di sini? Aku akan bicara dengan ayahku. Kau tidak perlu bicara dengan ayahmu. Aku yang akan bicara padanya. Aku tidak meminta sesuatu yang tidak mungkin. Dalam membantumu untuk bertemu dengan putrimu, keputusan ada di tanganmu, Tuan Sidik. Kita harus menyingkirkan Zoya bagaimanapun caranya. Kita harus segera membunuhnya. Ada apa, Tuan Sidik? Kau terlihat bingung sekali. Aku mengerti. Orang yang putrinya akan dihancurkan jelas menjadi bingung. Omong kosong apa yang kau katakan itu? Aku tidak bicara omong kosong. Ini adalah kenyataan yang harus kau hadapi. Putrimu memohon padaku untuk tidak pergi. Aku ingin pergi. Tapi apa yang harus kulakukan? Gadis malang itu akan sakit hatinya. Aku merasa kasihan kepadanya. Tapi apa yang harus kulakukan? Karena sekarang ini dia sudah sangat mencintai aku. Kau itu sudah berbohong. Kau tidak percaya? Kalau putrimu mengkhianati kepercayaanmu? Kau seharusnya tidak percaya pada apapun tanpa adanya bukti, Tuan Sidik.
Kami tidak tahu kapan kami menjadi sangat dekat. Kami bahkan menjadi semakin dekat. Begitu dekatnya sehingga kau akan bunuh dirimu sendiri karena rasa malu yang sudah kau tanggung. Tapi aku tidak akan melakukan apa-apa. Itu sulit sekali. Kau bisa mengerti kan? Kami berada di kamar yang sama, juga begitu dekatnya. Itu memang tidak mudah, tapi aku bisa mengendalikan diriku. Aku bersumpah. Tapi menurutku, aku tidak bisa mengendalikan diriku lebih lama lagi. Karena sudah ada bagian yang tertubruk. Bahkan kau tidak akan bisa menghentikan aku. Karena kau akan masuk penjara. Aku sedang berpikir akan mengajaknya pergi di minggu depan. Kemana saja? Misalnya ke kamar hotel, di mana kami bisa menghabiskan waktu bersamaan. Itu pasti menyenangkan sekali. Aku tidak sabar menantinya. Kenapa kau ingin menghancurkan hidup putriku? Bagaimana dia menyakitimu? Katakan! Dia memang tidak menyakitiku. Ayahnya yang menyakitiku. Kaulah yang telah menyakitiku. Tuan Ahmad Siddiq! Kenapa? Apa kau tidak ingat? 17 tahun yang lalu. Di pabrik boneka. Kebakaran. Siapa kau? Dan bagaimana kau berkaitan dengan pabrik boneka? Aku berkaitan di dalamnya! Aku berkaitan di dalamnya, Tuan Siddiq. Di malam itu, kau dan juga Razia Siddiq telah membakar pabrik boneka. Aku tahu ini dengan sangat jelas. Hanya sesosok mayat yang tidak terbakar di pabrik boneka malam itu. Karena hal itu orang tuaku menjadi hancur. Karena pabrik itu milik ayahku. Karena pabrik yang terbakar telah menjadi abu. Ayah mengalami kerugian yang besar. Dia tidak bisa menerima semua ini. Dan akhirnya dia meninggal. Ibuku juga meninggalkan aku selamanya. Dan kaulah yang bertanggung jawab untuk semuanya. Aku menguping dengan baik pembicaraanmu waktu di pabrik boneka. Aku mendengar dan juga menyaksikan semua kejadiannya. Aku tidak akan melupakan semua itu. Ataupun aku membiarkanmu melupakan segalanya. Aku telah menderita selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang kaulah yang akan menderita. Sekarang, kau akan melihat hidup putrimu akan hancur setiap harinya. Aku ingin melihatmu. Melihat putrimu menjadi hancur. Tidak berdaya di dalam penjara. Kau akan menyaksikan semuanya di balik jeruji besi. Ketenaranmu, reputasimu, kebahagiaanmu, kesayanganmu. Yang sangat kau banggakan itu. Aku akan menghancurkan semuanya.
Ya Allah, aku tidak tahu. Jika seperti inilah, aku akan dihukum untuk kejahatan yang kulakukan. Hidup putriku yang satu akan hancur dan putriku yang lainnya jauh dariku. Tidak ada hukuman yang bisa separah ini untuk seorang ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi denganku. Tapi aku tidak akan membiarkan hidup Humaira menjadi hancur karena aku. Tapi aku tidak akan membiarkan hidup Humaira jadi hancur. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa. Aku tidak akan membiarkan Haidar yang ingin menghancurkan hidupnya Humaira. Tidak akan pernah. Aku tidak bisa masuk penjara. Rahasia, Iya, aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa. iya. Itulah yang mau aku katakan. Kau tidak boleh menyerah. Apa yang kau rencanakan? Katakan tentang rencanamu. Rashid, Dilshad, dan Asad. Mereka semua bergantung pada satu orang. Dan kalau kita menghabisi orang itu, mereka tidak akan pernah bisa melakukan apapun pada diri kita lagi. Lalu kenapa kita tidak habisi saja hidup orang itu? Kita harus membunuh Zoya. Membunuh dia. Aku harus menelpon sesuatu yang penting. Ada yang harus aku selesaikan. Tolong maafkan aku, Zoya. Aku tidak bisa membahayakan hidupnya Humaira dalam upaya menyelamatkan orang asing seperti ini. Humaira bukan hanya putriku. Dia adalah hidupku. Aku tidak bisa tinggalkan dia sendirian dalam dunia yang kejam ini. Jika kami tidak membunuhmu, maka kau akan mengirimku ke balik jeruji dan menyelamatkan hidup Humaira dari Haidar. Aku harus mendekati dia. Ini topi Tuan. Tadi jatuh. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih, karena itu sudah menjadi tugasku. Karena aku sangat menghormati Tuan.
Mungkin Tuan musuh bagiku, tapi Tuan seumuran dengan ayahku. Terima kasih untuk itu, sayang. Halo Bu Verma, Halo, apa kabar? aku baik-baik saja. Kau bagaimana? Aku baik-baik saja. Kenalkan, dia calon istrinya Asad, Zoya. Dia cantik sekali. Kau harus segera menikahkan dia ya. Aku tahu, aku bahkan tidak bisa menunggu. Rahasia, pestanya diatur dengan baik sekali. Aku yakin ini akan berkesan. Terima kasih ya. Itu memang benar. Pesta ini diatur dengan sangat baik. Ini semua karena kehendak Allah. Dan aku juga yakin pesta ini akan menjadi sesuatu yang sangat terkesan. Kau sudah coba makanannya? Ya baiklah. Silakan. Najma, Ibu, Najma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sekarang kau sudah berubah. Dulu kau seperti anak kecil. Sekarang kau akan segera melahirkan. Tomat, Kak Asad. aku ucapkan selamat untukmu. Baiklah, aku punya puisi untuk itu. Air mata dalam terima mata kasih, Asad. bibi penuh dengan emosi. Air mata dalam mata bibi penuh dengan emosi. Nona tomat kita telah datang dengan saus emosinya. Kau tahu, aku merasa senang sekali akan kedatangan bayi di dalam perutmu. Aku juga telah membuat daftar barang yang panjang. Panjangnya 10 halaman. Aku akan memberitahumu, Tuan Kan. Saat bayi kecilmu akan datang ke dunia, pasti kau akan buat daftar yang panjang, iya kan? Ngomong-ngomong, menurutku kita harus mulai memilih nama yang bagus untuk bayinya nanti. Malahan aku telah memikirkan beberapa nama. Mau tahu? Kalau bayinya laki-laki, kita namakan Brinjal. Kalau bayinya perempuan, kita namakan Lady Finger.
Ada apa? Kau tidak suka ya? Nona Faroki, Aku hanya bercanda. ngomong-ngomong, di mana Nikat? Aku harap dia datang. Iya, di mana Hasina? Ibu, Bagaimana kita bisa membawa Nikat ke sini? Dia sakit jiwa. Apa maksudmu? Maksudku begini, dia tidak penurut. Farhan pergi untuk pekerjaan penting. Dia putuskan tidak datang kalau Farhan tidak menemaninya. Dan Hasina sedang menjaganya, makanya tidak datang. Itu semacam ikatan bagi mereka. oh iya Ibu. Ayah mana? Begini sayang, Ayah. Hari ini benar-benar hari yang besar. Aku yakin Tuan Rashid Ahmed Khan sangat bangga karena putranya yang mengurus bisnisnya. Ini pasti akan terjadi. Tuan Sidik kan sudah tua, tidak bisa mengatur semuanya. Benar kan? Permisi, aku tinggal dulu. Halo Nyonya Razia, bagaimana kabarnya? Aku tidak pernah mengharapkan kau bicara dengan mereka. Apalagi di saat aku sedang ada masalah. Bukan begitu, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Lupakan saja. Oh iya, menu makanannya apa ya? Ya sudah, aku ambil sendiri. Semua orang melihat kalau mereka bahagia. Tapi sebenarnya menyedihkan. Mereka tidak tahu butuh berapa lama untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Aku akan pastikan kalau kebahagiaan mereka akan berakhir malam ini juga. Dan setelah itu, mereka akan memohon padaku untuk mengembalikan kebahagiaannya di dalam hidup mereka dari tanganku.
Di mana Haider? Sedang mencari siapa? Aku bukan siapa-siapa. Begini, aku sedang... Aku mendengar kalau kebohongan yang indah itu nyata. Tapi aku tidak pernah tahu kalau seorang pembohong bisa jadi sangat cantik. Menurut dari malu-malumu, kau bisa membunuh seseorang tanpa menggunakan senjata. Aku ingin melihatmu menyaksikan putrimu menjadi hancur dan tidak berdaya. Di dalam penjara kau harus menyaksikan semuanya. Tuan Asad, apa rencanamu di masa depan? Apa kau berencana untuk bergabung dengan perusahaan ayahmu? Begini, ini hanya masalah waktu. Setelah pengumuman yang akan kubuat hari ini, banyak hal yang akan berubah untuk selamanya. Kak Asad, ada pengumuman apa? Kapan kau akan umumkan? Bersabarlah. Tunggu 30 menit lagi. Baiklah. Aku akan kembali. Iya, silakan. Kau hanya punya waktu 30 menit dari sekarang untuk menyelesaikan semua tugasmu, mengerti? Baik. Zoya, ada apa? Tidak ada apa-apa. Cuma ingat ibu dan ayahku. Oh ya, Bi. Aku tinggal dulu ya. Permisi. Zoya, Setelah Zoya dibunuh, hidup mereka akan hancur dan tidak satupun orang yang bisa melawanku.